Dokter merah putih apa? Wis, sampai ke sana. Ketemu lagi. Emang kalau ketemu Dokter Jaya nih nggak kelar-kelar ya. Pengalaman segudang. Segudang apa 10 gudang apa 100 gudang, Dok? Ya lama lah. Saya udah jadi dokter forensik udah dari 86 sudah mas. 37 tahun nih, udah lumayan lama lah. Lumayan ya, bukan lumayan lagi sih. Kemarin kan kita ngebahas masalah DNA juga, Dok. Kayaknya DNA episodenya bakal panjang nih, Dok ya. Iya, itu setelah kasus Si bayi ketukar, sekarang ada lagi ribut lagi. Waduh. kita sih nanti nggak bahas ya, karena kan sensitif masalah nama ya. Iya. Biarin aja tuh TV-TV lain yang ngebahas atau yang karena kita di sini memang tujuannya buat edukasi. Ini Dok yang saya mau tanya, Dok. Saya selalu kalau ngedengar pemberitaan-pemberitaan itu kan entah itu korban kecelakaan, korban ini ataupun korban itu ataupun masalah keturunan dengan hasil tes DNA 99,99999% lah gitu kan ya. Kalau secara matematik kalau belum 100% kan tuh berarti tetap masih ada sisanya, Dok. Iya, iya. Itu angka itu dari mana, Dok? Itu dia. Justru itu banyak orang yang nggak ngerti. Jadi kadang-kadang kalau diperiksa ya, misalnya contoh ini anak, ini benar nggak anak si A? Begitu diperiksa, dokternya bilang, oke benar anaknya si A. Sebenarnya itu koma, belum sampai titik. Ketepatannya berapa? Ada ujungnya 2 angka. Satu namanya angkanya CPI, Cumulative Paternity Index. Itu adalah angka yang mengatakan berapa kali lebih mungkin orang tersebut jadi bapak anak tersebut dibandingin laki-laki lain. Nah, CPI itu kalau makin tinggi, misalnya contoh, ini adalah anak si Tuan A. CPI-nya 10, berarti dia kemungkinan 10 kali lebih mungkin jadi bapak anak tersebut dibandingkan laki-laki lain. Tapi kalau 10 juta, ya berarti kan kita bukan yakin banget sama itu. Yeah. Yang kedua nih, setelah CPI ada koma lagi, probability-nya berapa ketepatannya? Nah, ketepatannya Yang tadi tuh. kalau si bapak itu adalah anaknya dari si bapak dari anak tersebut, probability-nya 90%. Yang satu probability-nya 98%. Yang 98 tuh lebih tinggi. Dan angka-angka CPI sama probability harus disebutkan kalau kita ngomong itu adalah si anak si A atau anak si B. Nah, itu adalah hasil hitung-hitungan statistik. Nah, itu bidangnya Pak Franky. Ya, iya justru Ada itu. hitungannya. Kalau di sains matematik kan ada interval kepercayaan tuh sekian persen. Jadi interval kepercayaan atau besok nih pemilu nih hasil polling test gini-gini dengan interval kepercayaan sekian. Artinya untuk menunjukkan seberapa besar sih akurasinya dia nih. Jadi itu untuk akurasi itu seperti itu, Dok ya? Iya, dan itu harus dihitung. Dan Hitung. hitungnya berdasarkan data populasi DNA orang Indonesia. Nggak boleh ngejeplak aja, Dok ya? Boleh dong. Kirain tuh. Untuk ngitungnya, ini jangan sangat gampang. Ada program statistiknya, datanya itu kita masukin, kemudian program statistiknya akan menghitung probability keluar sekian. Jadi tiap kasus tuh angkanya beda-beda. Oh gitu. Kirain buat supaya lebih berkesan gitu kan bahwa angka ini 99,99%. Pokoknya tak terbantahkan dah ya gitu. Kirain cuma asal ngomong gitu. Franky tahu, saya waktu pertama kali belajar DNA pertama. Setelah belajar DNA, setelah saya doktor, belajar hitung-hitungan statistik itu saya harus sekolah lagi. Saya sekolah ke Taiwan. Sekolah selama beberapa bulan untuk belajar lagi limit, integral, diferensial untuk mencoba menghitung itu karena saya mau bisa menghitung probability tadi itu tanpa harus membeli program. Saya jadi jokinya aja deh, Dok, kalau untuk masalah integral gitu, Dok. Nah, itu saya belajar nurunin rumus, saya khusus belajar ke Taiwan, ke ahlinya, ahli statistik itu namanya biostatistik. Dan itu susah, nggak gampang, nggak banyak di Indonesia kalau dihitung itu orang yang bisa menghitung itu bisa dihitung sama jari. Ya, makanya saya pikir tuh tadinya supaya istilahnya supaya keren lah ya, penyampaiannya 99,99%, tapi tetap aja di otak saya tuh masih, saya pikir tadinya 0,01-nya tuh biasa sisain tuh karena itu yang satunya tuh milik Tuhan gitu, bukan ya? Bukan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa nggak mungkin 100%? Pada waktu satu manusia itu dibentuk pada waktu pembuahan, itu ada satu kemungkinan dia mengalami kembar. Kembar itu jadi gini, sebenarnya perempuan tuh setiap bulan ngeluarin 1 telur, tapi ada beberapa perempuan yang karena keturunannya itu di keturunan kembar, dia 1 bulan menghasilkan 2 telur, sehingga waktu pembuahan terjadi
terjadi pembuahan pada 2 telur sehingga kembar. Berarti 2 sperma juga tuh? Ya, 2 sperma 2 telur. Itu kembarnya beda. Randy pernah tahu nggak? Ada orang kembar yang satunya laki, satunya perempuan. Atau sama-sama laki, tapi satu punya tompel, satunya enggak. Yang penting jangan atasnya laki, bawahnya perempuan, Dok ya. Nah, yang kembar seperti itu yang kita namakan kembar 2 telur. Dok, jadi itu yang tadi masalah apa? Yang kembar identik. Nah, ini saya mau nerangin kenapa nggak mungkin 100%. Ya. Kan kita maunya yang mutlak gitu ya. Nah, gini, di dalam DNA, pada prinsipnya DNA itu tidak ada 2 orang yang sama. Hitung-hitungan statistik katanya kemungkinan ketemu orang yang sama persis DNA-nya itu 1 dibanding 2 miliar. Bahkan sekarang bisa lebih. Jadi artinya almost impossible. Kalaupun ketemu paling 1 orang atau 2 orang. Kalau 1 banding 2 miliar sih orang di dunia udah 2 miliar sih, Dok. Artinya masih bisa ketemu. Tapi kemungkinannya kecil banget kalau di satu negara itu kan kayak Indonesia 270 juta, jadi nggak mungkin. Iya. Kenapa itu bisa jadi? Karena gini, pada waktu pembuahan itu ada kemungkinan kembar. Nah, kalau kembar itu ada kembar yang dari 2 telur, ada kembar 1 telur. Nah, perempuan yang normal mengeluarkan 1 telur setiap bulan. Jadi kalau terjadi pembuahan, tapi kalau dia punya turunan kembar, dia bisa ngasilin 2 telur. Sehingga pada waktu pembuahan terjadi 2 telur dibuahi oleh 2 sperma. Manusia tuh, Dok ya? Manusia. Berarti kalau, sorry saya potong. Berarti seperti kalau anjing itu kan kita lihat dari susunya atau babi dari susunya. Telurnya banyak tuh ya? Banyak. Oh, oke. Nah, sekarang kalau seperti 2 telur itu mungkin kita yang akan ketemukan nanti kembar ya. Itu jenis kelaminnya pasti beda. Bisa beda, bisa juga enggak. Jadi kalau misalnya dia beda, misalnya 1 laki 1 perempuan itu pasti 2 telur. Okay. 1 laki, kita lihat cirinya sama nggak? Kalau sama-sama, sini tompel, sini juga tompel, yang satunya persis, segala macam tidak ada yang beda, itu 1 telur kemungkinan. 1 telur, jadi terjadi 1 sperma, 1 telur. Waktu dia membelah, sel itu membelah, dia terpecah jadi 2. Nah, yang itu DNA-nya sama persis, Frankie. Nah, itu yang jadi masalah. Misalnya contoh, ada seorang anak dibawa ke bapak itu, ini anaknya kamu, diperiksa ternyata cocok, ini bapaknya. Padahal yang mau jadi bapak sesungguhnya itu adalah kembar identiknya. Jadi bisa salah, makanya itu tidak mungkin. Hitung-hitungan itu ada hitungan statistiknya yang berdasarkan statistik kita harus hitung. Jadi nggak semua kasus itu jadi 99,9 hasil hitung-hitungan per kasus, setiap kasus beda. Ini kalau belum ketemu Dokter Jaya, saya di otak saya tetap berpikir kayaknya ini suatu cara penyajian kalimat doang nih. 99,99 artinya si pihak kepolisian atau pihak penguji DNA itu menunjukkan betapa yakinnya gitu kan. Tadi saya pikir dihitung oleh ahli biostatistik namanya. Nah, untuk itu sendiri saya setelah saya lulus doktor DNA, saya harus sekolah lagi ke Taiwan selama beberapa saat ke ahli statistik biostatistik untuk belajar menghitung itu. Karena kalau kita nggak bisa ngitung, bagaimana? Bisa. Ada programnya. Programnya harus dibeli, masukin hasilnya, nanti dia akan keluarkan angkanya. Nah, angkanya tuh ada 2. 1 namanya CPI, berapa kali lebih mungkin dia jadi bapak anak tersebut dibandingin laki-laki lain. Yang kedua probability, yang tadi berapa 99,9%. Tentu hasilnya beda. Misalnya yang A bilang dia adalah bapak anak tersebut dengan probability 90%. Dan beda tentu dengan yang 99,99%. Ini kita lebih yakin gitu loh. Apalagi kalau cuma 70%, tetap aja dia bapaknya, tapi 70%. Kemungkinan meleset berapa? 30%. artinya mungkin nggak, Dok, ini kita tes nih seorang anak kepada 2 orang bapak, yang satu 70%, satu lagi 75%, Dok. Bisa nggak? Biasanya enggak. Biasanya nggak ya. Sekarang begini, yang jadi kemungkinan ada ketemu orang begitu adalah kalau terjadi kawin-mawin di antara satu kelompok orang. Pernah tahu nggak misalnya di Minang? Di Minang itu memberikan ongkos biaya hidup terhadap keponakannya. Dan seringkali keponakannya itu diangkat jadi menantu sama si paman. Perkawinan di dalam itu, inbreeding namanya di dalam populasi. Kalau inbreeding begitu kan berarti DNA-nya tuh, DNA dari situ nggak kecampur sama DNA luar. Ada kemungkinan saudara sepupu itu bisa DNA-nya agak-agak mirip. Nah, itu bisa jadi kalau diperiksa di sini, probabilitas ini bapaknya tapi 70%, karena ini bapaknya 98% gitu loh. Karena ada kemiripan, biar gimana misalnya saudara lah antara Frankie sama kakak atau adik, pasti ada sekian persen sama. Cuman artinya kalau yang itu kalah banyak lah ya. Iya. Kalah banyak, jadi yang bapaknya yang lebih banyak lah ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomong soal pemeriksaan DNA, ini betul adalah anaknya si Ano atau gini-gini, kita tanya CPI-nya berapa, itu makin tinggi CPI-nya, makin yakin kita dia bapaknya. Kedua, probability-nya berapa. Sebelum keluar 2 angka itu, kita belum yakin
betul itu sebenarnya benar apa tepat apa enggak. Nah, kalau 98% berarti ada kemungkinan salah 2% gitu loh. Ya, Ya kan kayak gitu sebenarnya. Itu masih mungkin salah, tapi artinya validitas daripada pengujian DNA itu 100% akurat. Sejauh semua prosedur dilakukan dengan benar. Emang ada dok yang nggak benar dok? Ada satu hal yang selalu saya tolak kalau orang mau periksa DNA, tiba-tiba dia datang nih si bapak, wah 3 sampel DNA, darah nih, atau usapan mulut ya, 1 dari bapak, 1 dari ibu, 1 dari anak, disegel nih, dok mau periksa dok, saya mau tahu ini benar anak saya dan istri saya ini atau bukan gitu loh. Saya selalu tolak. Kira-kira kenapa? Kalau saya cuma mikir ya karena saya parno kan mikir-mikir ini beneran datanya dari mereka atau bukan sih? Nah, Betul nggak? karena saya percayanya begini, kalau kita datanya itu di awalnya kita tidak tahu dari mana sumbernya, simpulan kita bisa jadi ngaco. Misalnya contoh, pada kasus ini misalnya ceritanya ya, istrinya diduga selingkuh sama suami, makanya di melakukan pemeriksaan ini. Maka si suami itu untuk membenarkan dirinya, dia maunya hasilnya anaknya itu bukan anaknya, ya kan? Iya. Tapi kan sebaliknya si istri sebagian itu dia maunya anaknya, Anak bapaknya, anak bapaknya. dan suaminya lah. Kalau mereka ambil pemeriksaan lab, diambil bawa darah 3. Kalau si bapak yang bawa ke saya, kalau si bapak nggak mau ini jadi anaknya, dia tinggal tukar sama darah tetangganya, Ya. tetangga. Saya periksa hasilnya bukan anaknya kan. Iya. Tapi kalau misalnya si istri yang bawa ke saya, maka si istri punya kepentingan untuk menukar ini dengan anaknya yang memang betul-betul anak si bapak. Ya betul nggak? Betul. Nah, makanya kalau pemeriksaan DNA, kalau saya yang itu, saya tidak pernah mau yang sampel diambil orang lain. Saya ambil sendiri atau diambil sama orang lab, saya foto. Foto itu menjadi bukti kan, di foto itu kan ada data-data. Tanggal berapa, jam berapa diambil. Sehingga in case misalnya hasilnya bukan anak si ibu, bukan anak si bapak, ibunya bilang, wah dok, saya nggak pernah periksa sama dokter. Dia Yeah. menyangkal bahwa dia diperiksa. Saya bilang tidak. Ini ibu ada Foto. fotonya. Gitu lah. Iya. Dan darah itu saya tidak pernah kasih ke orang lab, saya bawa sendiri. Nah itu dia. Karena kalau jadi kemungkinan DNA, pemeriksaan DNA-nya dipercaya 100% karena tidak mungkin salah. Tetapi yang ngambil siapa? Perjalanan waktu ngambil ada kemungkinan ditukar nggak? Nah kalau setelah diambil dipegang sama orang lab kan bisa ditukar sama orang lab. Yeah. Tapi kalau dokter yang bawa sendiri itu nggak mungkin. Jadi kesimpulan saya dok, pasien-pasien yang ke dokter Jaya nih, dia punya tujuannya tuh harus jelas dulu nih. Iya. Iya kan? Terus kedua, kalau pasien-pasiennya tujuannya dengan itikat baik, pasti ke dokter Jaya lah ya. Karena kan nggak mungkin dokter mau istilahnya dimacem-macemin kayak tadi, datanya aja nggak bisa. Nggak, kalau dibilang dokter, kan waktu itu saya juga pernah ditanya sama pasien, mungkin nggak dokter bohong? Saya bilang tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau saya lakukan Rekayasa. one day ya, itu pasti bisa diperiksa ulang second opinion. Dan kalau second opinionnya ternyata saya salah, Beda. oh itu blacklist saya. Itu terjadi terutama pada kasus-kasus yang namanya imigrasi. Imigrasi itu begini, ada seorang perempuan Indonesia kawin sama orang luar negeri. Kalau mereka kemudian mau move ke negara si laki-laki itu, dia membawa istri boleh, gampang, pakai surat kawin. Tapi kalau membawa anak harus pakai surat DNA yang diperiksa di negara si perempuan. Kenapa? Karena untuk mencegah human trafficking. Sekarang udah begitu dok ya? Atau udah dari dulu? Udah lama. Udah lama ya? Nah, jadi artinya untuk bawa si anak ke sana harus diperiksa DNA bapak, ibu dan anak. Itu menyatakan bahwa dia itu anak itu betul anak mereka. Jadi bukan anak yang human trafficking yang tiba-tiba diambil, diculik, dibotol. Nah, sekarang kalau kita pergi ke luar negeri kan dok, cukup anak ada paspor nempel di ibu kan masih boleh? Ada nggak ya Itu sekarang? kalau ada surat kartu keluarga. Tapi kalau ada kartu keluarga sekarang itu namanya persyaratan imigrasi harus periksa DNA. Nah, sekarang pertanyaannya, saya pernah dapetin kasus kayak gitu, Frankie. Hasilnya itu nggak cocok. Si perempuan itu minta dicocok-cocokin ke saya konsultasi. Dok, cocokin dok, kesian dok, karena begini. Terus saya bilangnya begini, kamu tahu nggak kenapa saya nggak mungkin ngikuti kemauan kamu? Pertama, dokter itu disumpah Iya. bahwa saya nggak boleh berbohong. Iya kan, sumpah dokter ya. Iya. Yang kedua, kamu tahu nggak hasil pemeriksaan saya begitu dipakai untuk mengeluarkan anak ini dari Indonesia. Tapi waktu masuk ke negara sana diperiksa ulang. Kalau ternyata
Saya bilang itu anak mereka. Sampai di sana ternyata bukan apa yang dilakukan kedutaan. Nama Dokter Jaya akan dicoret dan tidak akan dipercaya sungguh. Nggak berlaku lagi. Nggak berlaku lagi. Dan itu tidak pernah terjadi, Franky. Itu saya sudah melakukan pemeriksaan itu sejak tahun 96. Tidak pernah saya di blacklist. Dan bahkan ada berapa Amit-amit ya. diperiksa di lab lain, dia bilang enggak, pemeriksaan harus dari Dokter Jaya karena kami percaya selama ini nggak pernah ada rekayasa di situ. Dok, ada yang nganter makanan, Dok. Nah, oke. Ya. Ya kita kalau ngobrol kalau nggak ada isinya ntar kita istilahnya aduh cuman kita ada yang ngobrol. Kalau ini kan cacing-cacing kita kasih makan juga kan lumayan buat dia ya. Sehat cacingnya ya. Dokter pernah nggak ketemu kasus kayak tadi itu atau sering ternyata orang tuh mencoba manipulasi data? Oh, ada. Nah, sekarang ini ada satu cerita lucu nih. Yang lucu begini, ini kasus yang saya bawakan internasional, itu sampai orang internasional sempat terheran-heran sama saya tuh. Kok bisa ada seperti itu? Jadi begini, saya kedatangan dari seorang laki-laki bule. Orang Inggris dengan seorang perempuan membawa anaknya 2 tahun. Saya ini kawin sama suami saya ini. Ceritanya ini ya, si perempuan ini adalah WTS. Wajar tanpa syarat. Ya. Nah, dia WTS. Nah, si cowok ini pelanggannya sebenarnya, tapi dia naksir sama si cewek ini. Kemudian cewek ini dibujuk supaya cewek ini mau, dan kemudian mereka married. Dengan perjanjian ya pokoknya ya tobat lah. Si cowoknya ini orang Inggris, berumah tangga seperti biasa, kemudian hamil. Pada waktu hamil, dia hamil trimester pertama. Trimester pertama tuh 3 bulan pertama. Iya. 3 bulan. Suaminya tiba-tiba mendapatkan penugasan dari kantor untuk punya kantor baru di Thailand. Ini cerita orang Indonesia nih. Ceweknya, Nah, si cowoknya orang Inggris. oke. Nah, dia mau ke sana, tapi karena penugasannya, jadi dia sukses di sini. Ini si cowoknya ini sukses kerjanya. Jadi mau dibawa ke Thailand untuk membentuk itulah di sana cabang. Jadi kepala kantor cabang, tapi cuma setahun untuk pelopor lah di sana. Karena dia pikir cuma setahun, ngapain bawa istri, capek. Istrinya kan masih hamil muda. Ditinggal, dia bilang oke lah saya setahun, nanti setahun saya balik lagi. Setahun kemudian proses saya dibalik lagi, anaknya sudah lahir. Laki-laki, bule. Jadi waktu ditinggalin kondisi hamil kan ya? Hamil 3 bulan. 3 bulan. Dia balik, anaknya udah lahir. Dan dia bahagia, hidupnya bahagia. Nah, waktu anaknya 2 tahun, si suami itu tiba-tiba dapat penugasan karena sukses di 2 tempat. Ini tarik ke kantor pusat di London. Nah, karena dibawa ke London, dia mau bawa dong anaknya dong. Nah, waktu ke kedutaan bilang periksa DNA untuk anaknya, untuk istri nggak usah, untuk istri nggak masalah. Nah, periksa DNA. Nah, mintanya ke saya. Saya periksa, saya kaget setengah mati. Biasanya kasusnya ada 2 kemungkinannya. Anak bapaknya atau bukan anak bapaknya. Tapi saya periksa ternyata bukan anak si bapak dan bukan anak si ibu. Nah, itu enggak. Saya pikir ini kok ngaco, kenapa begini? Saya periksa ulang. Ternyata hasilnya begitu. Saya bilang ini kagak beres. Karena nggak mungkin ibu nggak tahu kalau itu bukan anaknya. Waktu dia melahirkan dokumentasi akte kelahiran, akte lahir ada ibunya, ada nama ibunya, ada nama bapaknya. Suaminya saya dorong keluar karena yang paling tahu kan ibu kan. Iya. Saya bilang begini, ibu kenapa bohongi saya? Saya bilang, saya tembak langsung. Kenapa dok? Ini bukan anak ibu. Ibu pasti tahu ini bukan anak ibu. Terus dia nangis. Iya dok, sorry dok. Waktu suami saya pergi sana, keguguran. Di sini saya berantem sama teman saya. Gebuk saya punya perut. Habis itu saya keguguran dok. Hasil pemeriksaannya itu mengagetkan. Kan biasanya hasilnya ada 2 kemungkinannya. Anak si bapak atau bukan anak si bapak. Kalau terjadi masalah. Kalau nggak terjadi masalah kan anak bapak, anak ibu kan. Ya, tapi ini bukan anak si bapak dan bukan anak si ibu. Maka saya introspeksi diri. Jangan-jangan saya yang salah periksa gitu loh. Ulang lagi ternyata memang betul seperti itu. Nah, kalau seperti itu, dokter kesimpulannya cuma satu. Ibunya bohong. Iya. Karena ibu pasti tahu siapa bapaknya kan. Jadi saya suruh bapak tunggu di luar, ibunya saya bawa masuk. Saya bilang, Bu, ibu kenapa bohongi saya? Saya tembak begitu, terus dia nangis. Saya bilang, ini bukan anak ibu. Terus dia bilang, gini dok, waktu suami saya udah pergi, saya berantem sama teman saya. Perut saya kepukul, saya keguguran. Dan habis itu saya sedih, saya nggak berani cerita ke suami saya. Saya takut dia meninggalkan saya gara-gara saya nggak bisa jaga anak. Dan saya kalau sampai dia kecewa, bisa saya diceraiin. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi ibu ngapain? Saya telepon teman saya. Dia temannya kan sesama WTS di sana ya, di kotanya.
Dia telepon dan kemudian temannya bilang, gue kebetulan mau nyariin lu. Gue lagi hamil nih. Hamil dari mana? Cowok bule katanya. Jadi hamil dari pekerjaan itu termasuk kecelakaan kerja lah. Oh, tapi nggak dijamin sama jam sostek tuh kalau kayak gitu. Nah, jadi dia kecelakaan kerja katanya. Gue justru pengen hubungi lo karena kamu itu kan sudah jadi orang kaya, kamu pasti tahu di mana yang aman untuk aborsi. Dia bilang, jangan aborsi, buat gua aja kan, cowok, cewek, maksudnya orang bule kan. Dia bilang enak aja. Lo tau nggak kenapa gua pengen aborsi? Karena kalau cewek lagi hamil nggak bakal ada orang yang mau hubungan sama dia. Nggak laku lah ya. Laku lah. Gua mau gitu. Dia bilang, lo satu hari lo dapat berapa? Dapat sekian. Transaksi. Dia bilang, gua bayar lo 2 kali lipat, tapi lo jangan main, jangan main lagi. Jadi istirahat selama 9 bulan, gua ongkosin hidup lo selama 9 bulan, gua kasih double. Temannya tentu mau dong. Deal or no deal nih ya. Honornya lebih double. Iya. Nah, pada waktu dia lahiran di bidan itu, di sertifikat yang tertulis nama siapa? Ya nama yang Nama ditulis. dengan suaminya kan? Iya. Itulah ceritanya, kenapa bukan anak sipul dan bukan anak siapa. Saya bilang, Bu, kalau yang kayak begitu ngapain ibu periksa DNA? Mahal-mahal periksa DNA ngapain? Ya karena persyaratan di sana. Oh iya. Nah, terus saya bilang, ya udah hasilnya kayak gini. Saya bilang, lihat hasilnya. Bukan anak sih, bukan. Nah ini bagian yang paling menarik, Frankie. Bilang begini, dokter orang Indonesia bukan? Indonesia, saya bilang. Dokter merah putih apa? Wis, sampai ke sana. Buset deh. Terus saya bilang begini, merah putih maksudnya apa? Bendera? Bendera kan dari sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang merah putih. Iya, iya. Merah putih lah saya bilang. Terus saya orang Indonesia, dokter orang Indonesia. Orang Indonesia harus membela orang Indonesia. Deh. Ngancem nih ya. Enggak, ngomong. Maksud ibu apa? Kalau dokter tulis seperti ini, saya tidak akan bisa pergi ke sana. Saya pergi ke sana, anak ini terpaksa ditinggal. Dan dokter tahu, anak ini udah usia 2 tahun, itu jadi tanggung jawab saya. Kalau saya meninggalkan anak itu, saya tidak benar. Tapi kalau dokter tulis seperti ini, kami tidak jadi sana. Dan bisa jadi saya diceraikan. Dan kalau sampai saya diceraikan oleh suami saya, gara-gara tulisan dokter ini, maka dokter mengorbankan 2 nyawa. 1, saya akan kembali jadi WTS karena saya tidak punya keahlian lain. Yang kedua, anak saya bawa ke tempat lokalisasi. Dan dokter tahu kan, mendidik anak di tempat lokalisasi tidak baik buat pendidikan anak. Jadi itu kesalahan dari dokter. Saya aja yang jadi bingung. Saya bilang begini, Bu, kenapa ibu yang buat salah saya? Jangan buat saya. Pak, dari awal saya udah bilang, saya sebagai dokter, A saya bilang A, B saya bilang B. Aduh. Nggak mungkin saya rubah-rubah gitu. Terus baru di sini saya cerita sama dia. Ibu tahu nggak mungkin saya bohong. Karena saya menjaga kredibilitas saya. Saya sekolah di DNA itu nggak gampang loh, Bu. Saya sekolah di luar negeri. Saya jaga reputasi saya sampai saat ini. Kalau sampai saya berbohong untuk ibu, di sana diperiksa ulang, Bu. Dan kalau hasilnya saya berbohong, nggak sama, saya yang di blacklist bukan ibu. Saya di blacklist dan setelah itu selama-lamanya saya tidak akan bisa diterima hasil saya. Berarti nasib ribuan nyawa lebih parah lagi, ibu yang nanggung gitu ya? Nah, saya bilang itu bukan nih. Nah, saya bilang begini, ibu kenapa galau? Sekarang pertanyaan saya begini, ibu yakin nggak si suami ibu itu sayang sama ibu? Oh yakin banget dia sayang. Makanya dia mau menanggung hidup saya, mau mengangkat saya dari dunia itu. Iya. Ibu pernah nguji nggak? Saya bilang. Nguji apa? Nguji cintanya dia, saya bilang. Kalau ibu yakin dia cinta sama ibu terus terang sama dia. Bahwa anaknya itu keguguran. Toh dengan itu bukan salah ibu. Kalau dia bukan salah ibu dan dia cinta ibu, dia pasti bisa memaafkan ibu. Dan ibu masih bisa punya anak next time. Ini saatnya ibu menguji dia, saya bilang. Kalau hasil saya, tidak akan saya rubah. Ini saya kasih ibu. Tapi kalau ibu nggak mau membuat masalah dan ibu nggak bisa terima hasil saya, ibu tinggal ambil, taruh aja di bawah meja, bilang aja dokter Jaya hasilnya kagak bisa, nggak ada. Periksa di tempat lain, silakan. Kalau tempat lain mau diperiksa di rumah, terserah deh ya. Tapi bukan dari saya bilang, karena saya tidak mau merusak reputasi saya. Nah itu.
Tapi endingnya gimana dokter Jaya? Ada monitor nggak? Oh enggak. Nggak ya? Tahu, tapi maksudnya saya itulah di situ ya kredibilitas seorang ahli DNA itu dipertaruhkan. Sekarang makin ketat ya. Tapi memang lah ya hanya negara kita kan udah tambah hebat, tambah maju ya. Ya. Nah, tapi ada masih negara di Asia yang saya liatin naik kereta aja sampai zaman dulu kita juga pernah ngalamin tuh naik kereta sampai ke atas dibikinin duri segala macam. Nah, kayak gitu tuh kasus-kasus gitu ngerjain daerahnya rumit ya dok ya. Ya dok, ini ntar kita cari waktu lagi dok ya. Iya. Ini dokter Jaya nih banyak banget, tapi nanti dok minta kasus-kasus kriminal nih katanya yang horor-horor nih katanya dok. Ya boleh. Ada pesan dari penonton pemirsa kita di channel kita yang horor-horor yang itu supaya mereka tuh ini, dan saya percaya nih kalau untuk kita punya yang nonton channel kita nih bukan katanya, ini kata pelakunya sendiri dokter Jaya. Kalau orang lain tuh saya perhatikan memang katanya begini ya, itu kurang ini ya, kurang seru ya. Kalau dari pelakunya sendiri dokter Jaya lebih seru kayak tadi, toto ternyata yang periksa di Jogja dokter Jaya sendiri gitu ya. Oke dok, kita makan dulu dok, lagi dok.